warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Anja Yusman, selaku Ketua KSM Television periode 2020-2021. Selamat datang pada mahasiswa baru PNJ tahun 2021. Selanjutnya akan ada video dari KSM Television. Simak terus videonya sampai selesai ya. Halo teman-teman mahasiswa baru Politeknik Negeri Jakarta tahun 2021. Kami dari kelompok studi mahasiswa Telection akan memperkenalkan salah satu kelompok studi mahasiswa yang berada di jurusan Teknik Elektro, yaitu Telection. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan apa itu KSM Telection. KSM Telection atau yang disebut juga Telecommunication Exploration adalah sebuah kelompok studi mahasiswa yang bernaungan di jurusan Teknik Elektro pada konsentrasi telekomunikasi dan broadband multimedia. Kelompok studi mahasiswa ini berfungsi sebagai wadah pembelajaran, pengembangan, dan eksplorasi pada dunia telekomunikasi. KSM Telection berdiri pada tanggal 25 Mei tahun 2015. Visi KSM Telection yaitu bersatu bersama menciptakan keluarga yang harmonis, inovatif, dan prestatif dalam bidang telekomunikasi. Misi KSM Telection antara lain menciptakan suasana kekeluargaan dalam melaksanakan metode pembelajaran, mengembangkan potensi mahasiswa atau mahasiswi PNJ untuk dapat berkarya di dalam bidang telekomunikasi, menjadikan mahasiswa atau mahasiswi PNJ insan berprestasi dalam bidang telekomunikasi, khususnya antena dan radio, serta embedded system, dan menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa atau mahasiswi PNJ untuk mengeksplor bidang telekomunikasi, khususnya antena dan radio, serta embedded system. Tujuan KSM Telection yaitu sebagai sarana silaturahmi mahasiswa atau mahasiswi teknik telekomunikasi dan broadband multimedia. Yang kedua, sebagai sarana diskusi mahasiswa atau mahasiswi teknik telekomunikasi dan broadband multimedia. Dan sarana untuk mengembangkan potensi mahasiswa atau mahasiswi teknik telekomunikasi dan broadband multimedia dalam telekomunikasi, khususnya antena, embedded system, serta programming. KSM Telection mempunyai beberapa fokus pembelajaran. Terdapat 3 fokus utama pembelajaran di Telection, yaitu antena, embedded system, dan programming. Yang pertama, antena. Antena adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Contoh penggunaannya adalah pada perangkat komunikasi yang sifatnya tanpa kabel atau wireless, seperti radio, televisi, radar, ponsel, Wi-Fi, GPS, dan juga Bluetooth. Selanjutnya, embedded system. Sistem embedded adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, baik dengan kemampuan tetap atau dapat diprogram, yang dirancang untuk fungsi tertentu atau fungsi dalam sistem yang lebih besar. Contoh penerapan sistem embedded antara lain mesin industri, perangkat industri pertanian, mobil, peralatan medis, kamera, peralatan rumah tangga, pesawat terbang, mesin penjual otomatis, dan mainan serta perangkat seluler. Dan yang terakhir, programming. Program merupakan suatu urutan logika dengan input dan output tertentu. Program juga dapat berupa kumpulan perintah agar komputer dapat berfungsi secara optimal yang disatukan dengan sistem disebut aplikasi, seperti aplikasi web maupun Android. Jadi, programming adalah suatu proses atau kegiatan menulis dan menguji agar program dapat dibuat, dan hasilnya sesuai apa yang diinginkan. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri, untuk sekarang dilakukan secara daring atau online. Berikut adalah cuplikannya. Video ini merupakan kegiatan pembelajaran antena menggunakan software CST. View-nya ini, aku biasanya ngilangin bounding box-nya. Oke. Nah, di sini kita awali dengan masukkan parameternya. Nah, karena tadi kalau di poll bisa dipakai cara otomatis ya, tapi kalau untuk
microstrip menurut aku jangan pakai cara otomatis karena rumusnya cukup panjang kalau dimasukkan ke sini, dimasukkan ke expressionnya. Jadi kita langsung aja masukin parameternya. Yang pertama itu ada H. H itu nilainya adalah 1,57. Selanjutnya adalah dokumentasi pembelajaran web program. Jadi kalau dalam pembuatan website itu ada 6 tahap ya. Pertama ada project definition. Jadi ketika kalian ingin membuat website itu, kalian itu pengen membuat tipe website-nya seperti apa dan bagaimana. Karena ada juga jenis-jenis web dan juga setiap jenis itu mempunyai karakteristika yang berbeda-beda. Yang kedua research and planning-nya ya. Jadi kalian juga research juga nih sistem-sistem yang dipakai oleh website-website lain itu seperti apa. Lalu kalian buat planning-nya. Planning itu mungkin nanti bakal gue jelasin lebih detail lagi. Designing itu ngedesain web ya. Ngedesain web itu kayak dari segi warnanya, gambarnya, dan juga logonya dan segala macamnya. 4 ada developing, itu ngoding ya. Jadi kalian ngoding pemrograman ya. Jadi kalau designing itu biasa pemrogramannya memakai bahasa CSS atau JavaScript Bootstrap. Tapi kalau kita mendevelop sistemnya itu biasa pakai PHP. Tapi ada juga yang pakai Java, ada juga yang pakai Python. Dan ini ialah video penyampaian materi embedded system dengan software Proteus. Model sensor pirah kayak gini kan. Udah bisa dimasukin, double klik. Nah ini program file desktop tadi. Nah ini peer sensor. Kalau udah klik open. Belum. Sebenarnya tuh di aslinya nggak perlu ya, kalau nggak salah nggak perlu. Ini sensor peer tuh nggak diprogram, cuma karena keperluan simulasinya Proteus saja dia butuh kayak gini. Di samping itu, kami juga mengadakan kelas pembelajaran sebelum ujian loh. Berikut adalah dokumentasinya. Maksimalnya terserah sih sebenarnya mau tabel sesuai yang jika nilainya 1 aja nih misalkan 0, 1, 2, 3 terus 15 atau enggak bikin nih berurutan 0 sampai 15. Ini kalau ngejelasin aja ya cara kayak benernya rinci. Kita bikin misalkan kan nilai desimal 0 kan 0000. Kita representasinya pakai BCD ya. Jadi MSB-nya dari A, LSB-nya dari yang D. MSB itu kan yang A nih, most significant bit kalau nggak salah gue ingat. Terus D-nya itu kan least significant bit. Dalam pembelajaran offline, kami juga merancang alat sederhana seperti hand sanitizer otomatis. Berikut adalah dokumentasinya dan hasil dari alat yang kami buat. Oh iya, selain itu, kami juga sering mengadakan games dan kuis terkait materi yang disampaikan loh. Pokoknya ada banyak hal-hal seru dan bermanfaat yang didapatkan dari KSM Telection ini. Nah, jajar genjang. Jajar genjang apa? Harusnya gue gambar ininya dulu nih. Salah. Udah diam aja, jangan berisik ya, lagi berpikir. Biar rusuh di. Rusuhin. Eos. Ya. Oke, banyak yang benar. Mulai tidak terkecoh nih. Mulai tidak terkecoh nih. Udah di briefing. Oke, benar ya tadi kan. Ngomongin manfaat, kalian juga harus tahu benefit Joint Detection ini. Benefit Joint Detection antara lain memperluas wawasan dan pengetahuan baru, memperkaya pengalaman dan keterampilan, belajar secara terstruktur, menambah relasi, dan masih banyak benefit lainnya jika kalian join di KSM Telection ini. Yuk daftarkan diri kalian untuk menjadi bagian dari KSM Telection. Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi CP yang tertera atau bisa cek Instagram @telectionpnj. Stay healthy and see you! Rika.